Kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu closing statement. Untuk mengakhiri acara ini, kami berikan kesempatan yang pertama kembali ke Pak Dr. Fahmi Lukman. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Lukman. Memang menarik ya perbincangan tentang masalah bagaimana tanggung jawab para ilmuwan, para intelektual di dalam membangun negeri kita ini ya. Dan saya kira tadi perbincangan yang menarik yang disampaikan oleh Prof. Daniel, kemudian Prof. Fahmi Amhar, ada juga Pak Dr. Ahmad Sastra, itu kan mencoba kita membingkai berbagai macam hal dalam konteks membangun kesadaran masyarakat kita. Dan saya kira bahwa saat kita membincangkan tentang tanggung jawab intelektual para ilmuwan muslim misalnya, ya tentu kita juga harus merujuk pada kerangka-kerangka yang etis gitu ya. Dan saya kira bahwa kerangka etis yang paling mendasar bagi seorang muslim tentu saja adalah sumber-sumber nilai Islam. Kenapa? Karena memang itu terkait dengan tanggung jawabnya dunia dan akhirat, itu masalahnya. Kita tidak hanya bicara tentang persoalan kekinian yang ada di dunia, tapi kita juga harus bertanggung jawab terkait dengan apa yang kita lakukan itu nanti ketika saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat ketika Allah meminta pertanggungjawaban itu. Nah, jadi dengan demikian maka mengapa kita merujuk pada sumber-sumber nilai Islam? Karena memang di situ ada tanggung jawab yang sifatnya sangat panjang, gitu ya. Di samping tentu saja bahwa tanggung jawab kita sebagai seorang intelektual, sebagai seorang ilmuwan muslim adalah untuk menentukan arah dari perjalanan bangsa ini, begitu. Kenapa? Karena kita ingin tentu saja punya sebuah masyarakat yang memiliki peradaban yang tinggi, juga berkeadaban yang mulia. Begitu. Jadi bukan hanya sekedar persoalan masalah pembangunan sains dan teknologi, tetapi juga di situ ada berkeadabannya, begitu. Dan saya kira bahwa konteks inilah yang memang menjadi penting sekali di dalam konteks keindonesiaan kita ya. Jadi kita lihat banyak ilmuwan-ilmuwan muslim pada masa yang lalu yang memang kemudian dia di samping seorang yang ahli dalam bidang ilmunya, tapi juga dia adalah merupakan penyambung lidah masyarakatnya untuk menyampaikan kebenaran. Bukan hanya penyambung lidah masyarakat, tetapi juga penyambung lidah nilai-nilai yang terdapat dalam Islam. Dan oleh karena itu maka keberadaannya adalah dalam kerangka untuk menjadikan bangsa ini, masyarakat ini on the track pada nilai-nilai yang terdapat dalam Islam. Saya kira itu yang kita inginkan, bahwa kita ingin membangun bangsa ini dengan peradaban yang tinggi dalam konteks penguasaan sains dan teknologi, tetapi juga sekaligus pada saat yang sama memiliki keadaban di dalam konteks nilai dan perilaku, di mana keadaban itu adalah keadaban yang mulia. Saya kira disinilah letak pentingnya Islam di dalam membangun sebuah masyarakat tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Fahmi Lukman. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Prof. Daniel M. Rosyid. Kami persilakan untuk closing statement-nya. Ya, dari perbincangan tadi saya kira kita bisa melihat bahwa di dalam ruang dan waktu Indonesia ini kita menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa sebagai semacam pertempuran gagasan, juga pertempuran nilai-nilai. Ya. Saya kira justru disitulah saya melihat bahwa dalam rangka membangun kedaulatan pendidikan dan iptek, ya, kita memerlukan satu upaya-upaya untuk mereposisi kelembagaan pendidikan dan penelitian tadi yang lebih dibijakkan pada falsafah bangsa terutama, dan juga
karena falsafah bangsa ini juga banyak diinspirasi oleh Islam, itu harus dibijakkan ke sana. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin melahirkan peneliti, perekayasa, pengusaha yang Islami, kita harus mulai dari pendidikan yang memerdekakan, ya, bukan pendidikan yang membuat kita jadi jongos, ya, sebab orang yang merdeka, orang yang tidak merdeka itu tidak mampu mengambil tanggung jawab. Ya, jadi saya kira justru itu kuncinya, ya, begitu kita menjadikan pendidikan sebagai platform budaya untuk belajar merdeka itu, kita akan menghasilkan warga muda yang mampu bertanggung jawab, sehat dan produktif. Ya. Dan ini yang kita perlukan, termasuk dalam rangka kerja-kerja inovasi dan knowledge creation yang dilakukan melalui penelitian-penelitian. Dan kita mesti tidak terlalu terkesima dengan standar-standar asing yang membuat kita justru kehilangan konteks, terutama potensi-potensi agromaritim yang melimpah, ya, di Indonesia ini. Saya kira demikian, Pak Lukman. Terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah Pak Prof. Daniel. Selanjutnya untuk sama Prof. Fahmi Amhar, silakan. Ya, bicara budaya riset, ya, kita wajib paham, wajib akui bahwa kita memang harus memulainya dengan pembenahan di level akidah, ya, di level ideologis yang benar, ya. Kemudian kita harus mensosialisasikan budaya ilmiah di masyarakat, juga pengusaha, juga penguasa, ya, yang benar, ya. Baru masuk ke ranah teknis, ya, seperti efisiensi dan konsolidasi organisasi seperti BRIN ini. Jadi BRIN ini sebenarnya level teknis sekali dia. Kalau level ideologisnya dan sosiologisnya sudah benar, ya, maka insya Allah konsolidasi organisasi semacam BRIN ini akan sukses. Ya. Tetapi kalau tidak, ya, kalau masyarakatnya masih tetap seperti sekarang, ya, tidak ada apresiasi pada dunia riset dan inovasi, demikian juga penguasanya dan pengusahanya, maka kegagalan BRIN ini sudah di depan mata. Ya. Maka kita sebagai umat Islam, ya, kita nggak ingin aset bangsa ini dikorbankan sia-sia. Mari kita jaga, ya, sekalipun tetap mengkritik proses dalam BRIN ini, tapi kita jaga supaya budaya ilmiah kita lebih baik. Ya. Kita lebih baik, secara politis, sosiologis juga lebih sehat, ya, sehingga ekosistem riset yang kondusif itu nggak akan ditanggung sendirian oleh BRIN, ya. Kalau seperti itu nanti para peneliti akan dikorbankan. Karena 2024 politiknya berganti, BRIN-nya balikin lagi, udah rusak itu, udah rusak sama sekali itu, ya. Nah, tetapi kita jaga, ya, yang kurang kita benahin, ya, kita optimalkan, kita awasi bareng-bareng, ya, sehingga masyarakat ini akan menghargai dunia riset dengan lebih sehat, ya, dengan lebih baik. Dan secara Islami, riset itu akan menumbuhkan kedekatan kita kepada Allah, akan bermanfaat bagi umat manusia, tidak hanya dari sisi material, tapi juga sosial, juga emosional, juga spiritual, dan juga bermanfaat untuk dakwah, ya, sehingga Islam itu dirasakan sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin itu, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya Prof. Fahmi Amhar. Selanjutnya terakhir closing statement dari Pak Dr. Ahmad Sastra. Silakan. Baik, secara historis pertumbuhan intelektualitas terjadi sejak adanya manusia itu sendiri. Sebab karakter utama manusia adalah berakal, yang mananya memiliki potensi berpikir, tentu berbeda dengan makhluk yang lain. Intelektualitas adalah anugerah Allah kepada manusia. Dari intelektualitas inilah lahirnya berbagai peradaban di seluruh penjuru dunia dari masa ke masa. Membungkam intelektualitas adalah bentuk kejahatan sekaligus kebodohan. Membungkam intelektualitas suatu bangsa berarti bangsa tersebut tengah mengizinkan kehancuran dan kemusnahan. Kekuasaan anti-intelektualitas adalah kekuasaan diktator yang justru sedang membunuh dirinya sendiri. Kekuasaan anti-argumen adalah kekuasaan terburuk sepanjang sejarah peradaban. Disorientasi intelektual atau melacurkan intelektual juga sebuah bentuk malapetaka peradaban sebuah bangsa, yakni ketika kaum intelektual berselingkuh dengan kekuasaan.
Karena itu idealnya negara harus memberikan penghargaan optimal bagi kiprah kaum intelektual, sebagaimana telah terjadi di dalam peradaban Islam. Intelektual dan kekuasaan harus sinergi tanpa meninggalkan daya kritis. Terakhir, kesadaran mendalam untuk terus memberikan arah dan pencerahan bagi seluruh bangsa ini merupakan amanah abadi yang harus terus dipikul oleh kaum intelektual yang lurus. Dengan intelektualitas Islam, insya Allah bangsa ini akan bermartabat. Sebab bermartabat bukan hanya soal kemajuan dan kedaulatan, namun juga soal kemuliaan. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta para peserta hadirin sekalian. Alhamdulillah pada sesi ini, sesi terakhir, ya, question segment, dan semua para sumber sudah menyampaikan paparan gagasannya. Kami sebagai panitia menyampaikan terima kasih jazakallahu khairan katsir atas segala upaya yang telah disampaikan tadi. Untuk itu di kesempatan ini kami dari seluruh panitia menyampaikan terima kasih sekali lagi pada seluruh peserta, para hadirin dan para narasumber, dan kami juga menyampaikan mohon maaf yang sebenarnya atas segala kesilapan selama menjadi host atau memoderasi acara pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita sama-sama menutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sampai ketemu lagi di acara kesempatan waktu. Bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.